adalah salah satu masjid yang populer di Surabaya. Masjid ini diresmikan pada tanggal 27 September 1973. Selain letaknya yang strategis yaitu berada di Jalan Raya Darmo 137A. Masjid ini juga dikenal ramai jamaah dari dalam kota maupun luar kota Surabaya. Dalam field study kali ini, kami mengambil tema masjid yang menerapkan manajemen modern. Masjid Al-Falah Surabaya merupakan masjid yang telah menganut sistem manajemen modernisasi. Mereka sadar bahwa dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, masjid sebagai tempat ibadah seharusnya bisa mengikuti zaman. Lembaga utama di masjid ini, di yayasan ini ada satu itu lembaga kursus Al-Quran Al-Falah. Yang kedua itu adalah Yayasan Masjid Al-Falah. Jadi lembaga ketakmirannya di Masjid Al-Falah, jadi untuk mengurus semua kegiatan di masjid ini. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan Al-Falah, seperti itu tower itu ada dari daycare, KBTK, SD, SMP sampai SMA. Ada lagi Al-Falah Bis. Al-Falah Bis ini adalah marketnya Al-Falah. Jadi setiap makanan, setiap sajian yang ada di masjid, di LBF, di lembaga kursus dan lain sebagainya itu yang nyuplai adalah Al-Falah Bis. Jadi kita dari sesama lembaga itu ini bersinergi. Lalu ada lagi ini lembaga wakaf. Jadi masjid juga menerima orang-orang yang mau wakaf tanah, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya untuk jadikan aset dari Yayasan Masjid Al-Falah. Yang selanjutnya adalah poliklinik. Lalu ada sub-sub lagi dari sub yang utama. Ada dari subnya masjid itu Biro Muhtadin. Biro Muhtadin adalah lembaga mualaf di Masjid Al-Falah. Dan mualaf itu gratis. Dan ada bimbingan enggak? Mualaf, biasanya kan ada mualaf sudah selesai mualaf ditinggal. Enggak. Di Masjid Al-Falah dibimbing. Setiap hari Rabu sama Jumat nanti dibimbing. Hari Rabu itu penguatan tauhid dan akidah. Lalu yang hari Jumat malam itu penguatan untuk bagaimana cara sholat. Lalu subnya lagi dari Masjid Al-Falah adalah ini Biro Konsultasi Keluarga Sakinah. Jadi mengatasi masalah-masalah yang ada dari keluarga, dari keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Lalu ada satu lagi itu yang subnya masjid seperti masjid-masjid lain itu adalah remaja masjid. Jadi di Masjid Al-Falah ada remaja masjid untuk apa? Untuk menjaring teman-teman atau remaja-remaja yang di luar sana yang ingin bergabung untuk mencari circle yang positif, ingin mengembangkan dirinya di dunia dakwah dan lain sebagainya. Itu remaja masjid ada di sini. Jadi remaja masjid itu selalu ikut andil dalam kegiatan di Masjid Al-Falah. Seperti masjid butuh apa? Masjid butuh tenaga lebih untuk di donor darah, ambil dari remaja masjid. Butuh tenaga lebih di khitan masal, ambil dari remaja masjid. Seperti itu. Dan masjidnya sendiri juga kalah, programnya banyak banget. Ada khitan masal. Donor darah. Layanan ambulan, layanan perawatan jenazah. Terus ada zakat infak sodako, lalu bakti sosial dan lain sebagainya.
masih agak apa ya, pengelolaannya atau manajemennya tuh belum ada, mungkin biasanya cuma remaja-remaja itu pun kayak nggak terlalu aktif gitu. Kita pengen tahu kayak ada nggak sih yang masjid yang kayak udah manajemennya tuh udah modern, jadi udah mengikuti zaman sekarang yang udah digital. Jadi takmir juga nggak mau masjid ini stagnan, diubah dari renovasi. Penerapan manajemen modern terbukti membawa dampak positif, seperti berkembangnya program-program inovatif, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan gratis, dan kajian interaktif berbasis multimedia. Oleh karena itu, penerapan manajemen modern di masjid menjadi penting untuk memahami sejauh mana modernisasi ini memberikan dampak positif bagi kemakmuran dan pemberdayaan masyarakat Muslim. Melalui kegiatan field study ini, kita dapat mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses modernisasi, serta menilai sejauh mana penerapan manajemen modern memberikan dampak terhadap kemakmuran masjid dan peningkatan kesejahteraan jamaah.